Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sistem operasi. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan apa sih itu struktur sistem operasi. Jadi, struktur sistem operasi ini merujuk pada komponen-komponen yang membentuk sistem operasi dan bagaimana cara mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian terdapat ini ada salah satu contoh dari struktur sistem operasi yaitu struktur sederhana monolitik yang di mana dapat digunakan eee, pada beberapa perangkat keras saja. Mono yang berarti artinya satu. Ya, hal ini disebabkan karena sistem operasi monolitik dilengkapi dengan operasi dual mode dan pelayanan sistem call. Kemudian juga ada ciri-ciri atau karakteristik dari struktur monolitik, yaitu fokus pada fungsi tertentu, tidak dapat dibagi menjadi beberapa modul terpisah. Kemudian kernel berisikan semua layanan yang disediakan oleh sistem ke pengguna, kemudian dilengkapi dengan operasi dual mode dan pelayanan sistem call. Kemudian yang menggunakan struktur sederhana monolitik ini yaitu contohnya ada MS-DOS, yaitu di mana, fokus pada fungsional tertentu dan tidak dapat dibagi dalam modul, yaitu di MS-DOS. Kemudian di Unix, fokus pada setiap prosedur yang memanggil prosedur lainnya, sehingga menyebabkan tiap prosedur dapat saling berkomunikasi dan kernel berisikan semua layanan yang disediakan oleh sistem ke pengguna. Jadi dua ini merupakan, contoh yang menggunakan struktur monolitik. Kemudian, secara umum juga sistem call karena tadi sistem monolitik ini, dilengkapi dengan operasi dual mode dan pelayanan sistem call, di mana sistem call pada sistem operasi monolitik itu dibuat dengan cara user program melakukan thread pada kernel, instruksi akan berpindah dari user mode ke monitor mode, kemudian kontrol akan berpindah ke sistem operasi dan otomatis akan memeriksa setiap parameter dari pemanggilan tersebut, kemudian sistem operasi akan menuju ke table yang berisikan slot ke "-k" yang menunjukkan sistem call K, kemudian kontrol akan dikembalikan ke user program. Kemudian ada kekurangan juga dari, struktur monolitik ini, yaitu rentan, terhadap modifikasi dari program malware, kemudian pemborosan saat, monolitik, harus dijalankan, kemudian, saat, terdapat satu kesalahan pemrogram dapat mengakibatkan kegagalan seluruh sistem monolitik. Jadi sehingga, eee, sistem dari monolitik ini akan mati. Kemudian terdapat, salah satu contoh juga dari struktur modular, yaitu, memiliki beberapa kumpulan komponen inti yang terhubung dengan tambahan lain secara dinamis saat berjalan boot. Jadi modular ini, berbeda dengan yang awal tadi mono, karena mono satu, modular ini jadi sifatnya modul jadi banyak. Nah, jadi beberapa kumpulan komponen. Ya, banyak sistem operasi modern yang menerapkan struktur ini karena, struktur kernel menggunakan pendekatan yang berorientasikan objek dan memiliki komponen modul inti yang terpisah. Nah, contohnya itu, ada Linux, Solaris, dan Windows. Kemudian masuk, eee, penjelasan di chapter 3 ini menjelaskan tentang proses, di mana proses yang merupakan program yang sedang dijalankan dan status aktivitas suatu proses yang diwakili oleh penghitungan program serta register lainnya. Kemudian, terdapat tata letak, suatu proses dalam memori yang diwakili oleh 4 bagian yang berbeda. Yang pertama itu ada beberapa bagian, ada teks, data, dan tumpukan. Kemudian juga proses, dijelaskan di chapter 3 ini, yaitu mengubah keadaan. Ada 4 keadaan umum dari suatu proses, yaitu siap, berjalan, kemudian dihentikan. Kemudian sebuah blok kontrol proses atau PCB adalah struktur data kernel yang mewakili proses dalam sistem proses. Kemudian peran penjadwal proses, yaitu memilih proses yang tersedia untuk dijalankan pada CPU. Ini proses pada CPU. Nah, sistem operasi melakukan switch, di mana konteks ketika beralih dari menjalankan suatu proses ke proses yang lainnya. Kemudian di chapter 4 itu misalnya dengan thread, yaitu mewakili dasar manfaat CPU. Kemudian,
proses yang sama berbagi banyak sumber, termasuk kode dan data. Ada 4 manfaat utama untuk aplikasi multi-thread, yaitu responsif, berbagi sumber daya, ekonomi, dan skalabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.